Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join di Rumah Saham Pans pagi ini ya. Terima kasih juga yang mungkin udah ngikutin dari awal banget sampai sekarang. Jadi di hari ini kita bakal bahas seputar analisa fundamental saham, yang mana kalau misalkan kita ngomongin analisa fundamental, mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang masih baru ya join di market. Jadi analisa fundamental itu merupakan metode. Ibaratnya kayak gini ya. Mungkin sebelum masuk ke sahamnya, saya akan coba kasih contoh ya. Kayak misalnya ibarat kalau kita beli baju ya Bapak Ibu, kita kan pasti akan milih baju yang kualitasnya oke. Terus kita juga pasti akan mempertimbangkan ini baju kira-kira bisa bertahan berapa lama ya? Bisa bikin kita nyaman gak ya ketika dipakai kayak gitu-gitu kan. Nah, sama dengan baju, dengan memilih saham, kita juga perlu yang namanya analisa atau pendekatan gitu. Sebenarnya untuk melakukan pendekatan terhadap saham tuh kita bisa pakai dua analisa Bapak Ibu. Ada fundamental, ada teknikal. Udah gak asing lah ya mungkin untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau fundamental itu ya kita lebih fokus pada bisnisnya, secara mendetail, mendalam. Kalau teknikal itu kita akan lebih memantau pergerakannya. Tapi nggak nutup kemungkinan ada juga yang pakai keduanya gitu. Jadi di-combine kayak gitu dan biar lebih pasti lah gitu. Nah, untuk analisa fundamental sendiri itu kayak gini. Kita akan selalu membuka laporan keuangan ketika melakukan analisa fundamental. Nah, mungkin kan untuk laporan keuangan cara bacanya itu udah dijelaskan ya oleh teman saya di pertemuan yang lalu. Jadi mungkin di sini saya akan coba ulas sedikit aja itu seputar laporan keuangan. Nah, di layar udah bisa kelihatan ya Bapak Ibu, ini adalah relation dari laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri kan seperti yang udah kita tahu, yaitu merupakan summary dari kinerja perseroan pada periode tertentu. Nah, laporan keuangan sendiri sebenarnya punya ada tiga jenis yang biasa kita pantengin ya, biasa kita pantau. Itu ada balance sheet, terus juga ada cash flow statement, dan juga ada income statement atau laporan laba rugi. Pertama dari balance sheet. Nah, balance sheet itu bisa ngasih kita info terkait aset yang dimiliki perusahaan, terus juga apa namanya liability dan juga equity perusahaan tersebut. Kalau di income statement itu ngasih kita gambaran soal pendapatan si perusahaan pada periode tersebut, kemudian juga beban yang dikeluarkan hingga ke laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Entah itu laba atau kerugian yang dicatatkan, itu nantinya akan diinformasikan di laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Nah, di sini tuh akan menjelaskan arus kas yang masuk ke perusahaan itu datang dari mana aja sih, dan arus kas yang keluar dari perusahaan itu digunakan untuk apa aja, itu akan tercapture di laporan arus kas. Seperti itu. Nah, di sini juga kan bisa ada tulisannya nih, untuk perubahan kas itu nanti akan dijelaskan di cash flow statement yang nanti endingnya akan tercatat di ending balance sheet. Kemudian untuk statement of shareholders equity, ini sebenarnya laporan keuangan juga, cuman jarang dipantengin ya. Karena ya ini cuman mencakup tentang kepemilikan owner atas equity di perusahaan tersebut, yang ini tuh statement of shareholders equity itu masih punya relasi dengan income statement, di mana untuk retained earnings yang tertulis di income statement itu juga nanti akan tertulis di statements of shareholders equity, seperti itu Bapak Ibu. Singkatnya kayak gitu ya. Jadi tiga laporan keuangan ini tuh merupakan tiga laporan yang penting banget untuk kita bisa bacanya agar nanti kita bisa melakukan analisa fundamental lebih lanjut, seperti itu. Nah, di bagian income statement atau laporan laba rugi, yang paling sering atau yang penting untuk kita perhatikan itu adalah akun revenue atau pendapatan, terus juga ada gross profit, operating profit, hingga net profit growth gitu. Jadi akun-akun ini yang biasanya diperhatikan dan memang penting sih untuk diperhatikan, karena kan pada intinya kalau kita investasi ke sebuah perusahaan, kita tuh pengen tahu kan dia itu pertumbuhan pendapatannya kayak gimana selama 5 tahun terakhir. Terus juga kira-kira dia catat laba seperti apa selama 5 tahun terakhir gitu pergerakannya. Nah, makanya ini poin-poin atau akun-akun yang sering diperhatikan gitu Bapak Ibu. Nah, alat yang bisa kita gunakan untuk menganalisa laporan laba rugi itu ada tiga. Seperti yang udah bisa kita lihat nih di layar, ada horizontal analysis. Jadi kalau horizontal analysis itu kita membandingkan performance perusahaan selama 5 tahun atau beberapa tahun ke belakang dari sisi growth-nya gitu. Nanti ada contohnya ya di slide berikutnya.
Nah, kalau untuk common size, ini juga sama sebenarnya untuk membandingkan performance perusahaan, tapi dalam bentuk persentase terhadap revenue. Nah, kalau rasio analisis, ini beda. Nah, kalau rasio analisis ini melibatkan beberapa akun dalam perhitungannya untuk mencerminkan performance si company. Sebenarnya alat ini itu ketiganya sama ya, sama-sama untuk menunjukkan si kinerja perusahaan ini tuh kayak gimana sih selama beberapa tahun ke belakang gitu. Untuk apa kita melihat apa namanya laporan dari 5 tahun ke belakang? Ya biar bisa jadi perbandingan, biar bisa jadi pertimbangan untuk kita oh selama 5 tahun tuh kayak gini ya pergerakannya gitu. Nah, dari situ kita bisa memproyeksikan ke depannya akan seperti apa. Kayak gitu. Nah, mungkin ini selanjutnya ya, ada contoh yang horizontal analysis. Jadi, kalau Bapak Ibu mau menggunakan alat ini cukup kayak kalau kita buka laporan keuangan kan nanti akan muncul seperti ini ya. Akan ada data yang tahun ini di sebelah kiri dan tahun sebelumnya di sebelah kanannya. Untuk mencari growth-nya itu tinggal data tahun sekarang dibagi dengan tahun lalu dikurang 1 dan dikali 100. Nanti akan ketemu growth-nya berapa. Seperti itu. Begitupun perlakuannya sama terhadap akun laba bruto, terus laba usaha dan juga laba bersih ya. Jadi nanti tinggal kita bagi dikurang 1 dan dikali 100. Nanti akan ketemu growth-nya berapa seperti ini. Lebih detailnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi untuk bisa tahu kinerjanya selama beberapa tahun ke belakang, kita bisa kumpulkan data dari laporan keuangan, dibuat berjejer seperti ini aja nanti di Excel kalau Bapak Ibu mau coba ya. Terus nanti kita bandingkan dan cari pertumbuhannya seperti apa. Nanti tinggal dicari seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan jadi jelas ya, kelihatan, oh ternyata pendapatannya itu tumbuh loh dari 2018 ke 2021, tapi di 2022 turun. Nah, untuk bisa tahu kenapa dia bisa turun angkanya di 2022, Bapak Ibu bisa cek catatan kaki dari pendapatan gitu, biar lebih rinci gitu detailnya akun mana sih yang apa namanya mengalami penurunan gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya ini kan juga udah dijelasin oleh teman saya ya di pertemuan kemarin. Cuman saya juga sempat ngulik-ngulik di tahun ini tuh ada kan ini laporan keuangannya Hermina ya. Nah, di tahun 2022 revenue-nya turun itu karena ada penurunan pendapatan dari rawat inap seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin karena ini ya, karena kan di 2020 itu lagi rame-ramenya COVID. Nah, di 2022 tren COVID itu udah mulai melandai. Jadi itu ngaruh ke pendapatan si Hermina. Seperti itu. Terus untuk yang common size, nah ini yang tadi saya maksud dalam bentuk persentase ya. Nah, di mana sih, gimana caranya kita bisa dapat persentase ini? Misalnya kita ambil contoh satu ya, yang operating profit, yang tahun 2017 nih, 14,1%. Ini itu didapat dari angka operating profit yang ini 377 dibagi dengan revenue atau 2,678 ini. Kemudian kita kali 100%, nanti akan ketemu hasilnya 14,1%. Nah, sebenarnya ya beda-beda ya, tiap investor tuh ada yang seneng pakai cara yang tadi, yang horizontal, ada yang seneng pakai common size, itu beda-beda. Cuman menurut saya pribadi, common size itu apa ya, angkanya enggak yang jelas gitu kan. Kalau horizontal jelas ya angkanya segini, kalau di common size itu dalam bentuk persentase. Jadi kayak saya kurang suka sih sebenarnya ya dengan cara ini, cuman kalau Bapak Ibu suka ya bisa dipakai ya, seperti itu. Tapi pada intinya sih sebenarnya sama-sama untuk menunjukkan performance perusahaan ya selama beberapa tahun ke belakang gitu, membantu investor untuk mencari tahu itu. Kemudian untuk rasio analisis, nah kalau rasio analisis ini beda karena dia itu eh, menghitung atau melibatkan beberapa akun dalam perhitungannya. Kayak misalnya nih ya gross profit margin, terus operating profit margin dan NPM. Sebenarnya ini udah ketahuan sih kalau misalkan Bapak Ibu pakai cara yang common size. Cuman kita bahas lebih detailnya di sini aja ya di rasio analisis. Sebenarnya ini tuh adalah rasio keuangan juga gitu. Kalau Bapak Ibu mau tahu seberapa besar sih laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan dari pendapatan yang mereka hasilkan, itu bisa dicari lewat gross profit margin. Begitupun kalau misalnya Bapak Ibu mau cari laba bersih yang dihasilkan perusahaan atau laba operasi yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan yang mereka punya,
itu tuh bisa cari lewat atau pakai rumus operating profit margin atau net profit margin. Jadi nanti tinggal dibagi dikali 100%. Itulah hasilnya. Nah, semakin tinggi GPM, OPM, dan juga NPM, itu mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi perusahaan itu tuh tinggi. Sama halnya dengan yang sebelah kanan nih. Kalau yang sebelah kanan, ini tuh rasio profitabilitas, tapi mengcombine data yang ada di income statement dengan yang ada di balance sheet. Nah, yang ada di income statement kan yang ini ya, net income. Kalau yang ada di balance sheet itu total aset gitu. Jadi ini di-combine, ketemulah rumus ROA dan ROE seperti itu. Nah, kalau misalkan ROE itu makin tinggi, itu artinya makin efisien juga perusahaan dalam menggunakan aset dan equity-nya dalam menghasilkan laba bersih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi profitability ratio itu ada segini banyak. Sebenarnya juga balik lagi ya sesuai kebutuhan Bapak Ibu mau pakainya yang mana atau mau menggunakan semua juga ya bisa boleh-boleh aja sebenarnya kayak gitu. Tapi pada intinya ya mencerminkan efisiensi perusahaan sih kalau untuk rasio profitability ini. Begitu. Terus yang kedua di balance sheet atau di laporan neraca ya. Alat yang kita bisa pakai untuk laporan neraca ini adalah rasio analisis. Kenapa? Kenapa nggak pakai yang horizontal atau common size? Sebenarnya itu bisa, cuman mungkin perlakuannya beda ya, nggak kayak yang tadi gitu. Nah, karena si laporan neraca ini sifatnya statis dan dia tuh tidak secara langsung menggambarkan kinerja operasional perusahaan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pakai yang tadi tuh yang horizontal sama yang common itu agak kurang pas aja gitu. Jadi lebih tepatnya itu pakai rasio analisis menggunakan cara atau menghitung liquidity ratio atau leverage rasionya. Nah, kalau liquidity ratio dia itu lebih ke ngasih tahu kita gimana sih kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset jangka pendeknya. Nah, kalau leverage ratio ini tuh menggambarkan kemampuan perusahaan, menggambarkan tingkat utang perusahaan yang mereka punya gitu, tingkat utang si perusahaan tersebut. Nah, mungkin lebih detailnya akan dilanjutkan di slide berikutnya karena liquidity ratio itu terdiri dari beberapa macam, leverage juga terdiri dari beberapa macam, seperti itu. Untuk yang liquidity ratio, nah ada tiga macam nih Bapak Ibu. Ada current ratio, ada quick ratio, cash ratio. Sebenarnya semuanya itu sama-sama menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang ya. Cuman ada beberapa data yang membedakan aja. Kayak misalnya current ratio. Dia itu menggunakan data current asset yang ini, total current asset, dibagi dengan total liabilitas. Total liability-nya dia. Nah, ini tuh menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset jangka pendeknya, aset lancarnya, seperti itu. Kalau yang quick ratio sebenarnya sama, mirip dengan current ratio, cuman dia tidak menggunakan inventories dalam perhitungannya kalau yang quick ini gitu. Kalau yang cash ratio, dia menggunakan cash sebagai perhitungannya. Jadi dalam membayar utangnya itu, utang jangka pendeknya, dia menggunakan apa namanya akun kas gitu. Ini lebih simpel lagi dibanding yang current asset tadi karena current asset kan ini merupakan angka dari totalan kas terus juga akun receivable dan sampai inventories dan lainnya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Itu untuk liquidity ratio. Ini sama. Nah, ini untuk yang leverage ratio. Kalau leverage ratio itu intinya mengungkapkan tingkat utang si perusahaan ya. Cuman kan di sini ada dua nih. Ada debt to equity ratio, ada net gearing ratio. Kalau debt to equity ratio itu dia lebih ke hanya mencerminkan tingkat utang terhadap equity-nya aja. Tapi kalau net gearing, dia itu menggambarkan dalam perhitungannya itu pada intinya menggambarkan seberapa utangnya itu tersisa berapa sih setelah dibayar oleh cash-nya gitu. Jadi melibatkan cash dalam perhitungannya. Ini kurang lebih sama, cuman ya bedanya di sini dikurangin cash aja ya untuk net gearing dan sebenarnya yang lebih apa ya, lebih pasti yang lebih sering dipakai itu untuk menganalisa adalah yang net gearing. Karena dari sini kita jadi tahu kan kayak apakah perusahaan ini mencatatkan net cash atau enggak gitu kan. Kalau misalkan cash-nya itu lebih gede daripada interest bearing debt-nya, itu artinya
dia bagus kan. Berarti si perusahaan ini tingkat utangnya lebih kecil daripada cash yang mereka punya gitu. Nah, kalau ibu bapak menggunakan debt to equity ratio, itu tuh tidak tercermin karena dia hanya mencerminkan oh tingkat utangnya segini nih, segini besar kalau dibandingkan dengan equity yang mereka punya kayak gitu. Jadi yang lebih pasti itu adalah net gearing ratio. Nah, untuk tahu total interest bearing debt-nya itu sebesar apa, itu kita menjumlahkan secara manual ya Bapak Ibu karena tidak ada akun khusus gitu di laporan keuangan yang mencatatkan total interest bearing debt. Nah, yang mana aja yang mesti kita hitung itu ada utang-utang yang berhubungan dengan bank kayak bank loans, terus ini nih yang paling atas ada short term bank loans itu juga dihitung karena kan itu utang bank ya walaupun jangka pendek. Terus ini juga ada bank loans. Ini yang long termnya ini juga dimasukkan dalam perhitungan. Terus ada finance lease payable, terus juga ada lease liabilities consumer finance dan juga bonds payable atau utang obligasi. Nah, ini semua dihitung ya. Dan termasuk yang ada di total non-current liabilities. Bank loans-nya juga ikut dihitung untuk total interest bearing debt ini. Jadi yang ini, terus yang ada di total current liabilities, utang-utang yang berbunga, itu dijumlah dengan utang-utang yang berbunga yang ada di long total non current liabilities atau yang utang jangka panjang seperti itu Bapak Ibu. Begitu. Terus selanjutnya, nah sebenarnya untuk debt to equity ratio dan juga net gearing sebenarnya sama-sama menggambarkan apa ya tingkat utang sebuah perusahaan. Cuman memang dalam perhitungannya aja beda kayak gitu. Kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya kalau net gearing itu dia melibatkan kas dalam perhitungannya, tapi kalau debt to equity ratio itu enggak. Seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Kemudian ini juga ada rasio pemanfaatan aset. Dari rasio-rasio ini kita jadi tahu nih turnover atau perputaran asetnya itu seperti apa gitu. Ini misalnya ada inventory turnover. Dia itu melibatkan COGS atau beban pokok pendapatan maupun penjualan dalam perhitungannya dibagi dengan rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini tuh menggambarkan seberapa cepat perputarannya kayak gitu Bapak Ibu. Terus ada days inventory on hand. Nah, 365 di sini adalah hari ya. Jadi apa namanya? Dari sini kita bisa tahu butuh berapa hari sih untuk aset itu berputar di perusahaan itu seperti itu. Jadi makanya di sini pakai 360 hari karena kita mau nyari dalam 1 tahunnya ya. Dalam 1 tahunnya perputaran inventorinya itu seperti apa. Terus juga sama perlakuannya dengan account receivable turnover, cuman dia menggunakan revenue dan average receivable. Kalau average collection period, dia menggunakan eh, jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan receivable turnover. Sebenarnya Bapak Ibu untuk rasio-rasio ini tidak perlu dipakai semuanya, disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Karena kan tiap perusahaan juga beda-beda ya, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang gitu. Jadi mungkin ada rasio yang dipakai di perusahaan A tapi di perusahaan B tidak cocok gitu untuk dipakai. Itu misalnya ya eh, kita mau lihat tingkat utang sebuah perusahaan itu kan bisa pakai DER. Tapi kayaknya kurang pas kalau kita pakai DER di perusahaan perbankan. Karena kan perusahaan perbankan pasti utangnya gede karena dia kan bisnisnya di keuangan ya. Dia kredit uang kayak begitu-begitu. Jadi kayak kurang pas untuk pakai DER gitu kalau di perbankan. Ini sama. Nah, selanjutnya ini kita bahas valuasi ya. Valuasi itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Jadi valuasi itu adalah nilai. Jadi ketika kita menghitung valuasi sebuah saham, itu artinya kita juga kita menghitung nilai dari saham tersebut gitu. Terus apa namanya? Bedanya apa sih dengan rasio keuangan yang tadi kita bahas? Jadi ibaratnya rasio itu adalah alat ya, alat yang kita gunakan untuk bisa menganalisa fundamental dari sebuah perusahaan. Tapi kalau valuasi itu adalah pendekatan yang kita lakukan untuk mencari tahu nilainya itu bagaimana gitu, nilai dari suatu saham. Nah, itu menggunakan valuasi. Valuasi ini terbagi jadi dua jenis, Bapak Ibu. Ada yang relatif valuation, ada yang accounting valuation. Bedanya apa? Kalau relative valuation itu mudahnya gini.
dia membandingkan rasio-rasio valuasi antar perusahaan yang sejenis dalam industri yang sama. Nanti ada contohnya. Kalau accounting, dia tuh fokus ke valuasi saham itu sendiri, jadi nggak ada perbandingan gitu loh. Jadi dia hanya menghitung valuasi dari perusahaan satu perusahaan itu sendiri. Misalnya kayak gini. Hmm, Nah, ini contoh yang relative valuation. Jadi kita cari rasio-rasionya. Nah, untuk relative valuation-nya itu kita melibatkan PE, PB, dan juga EV per EBITDA. Contohnya di sini ya, kita bandingkan dengan emiten sejenis dalam industri yang sama. Ini kan industri plantation ya. Terus juga emiten sejenisnya ada SMS, SCAA, LC, TAPI, dan DSMC. Di sini kita bisa, ini kita, saya udah coba ini ya, hitung apa namanya, PEPB-nya dan juga EV/EBITDA-nya. Terus juga ketemu ternyata masing-masing segini untuk PE pada periode tertentu. Misalnya di 2021 nih, ini kayak gini. Nah, relative valuation itu adalah membandingkan PE dari tiap emiten dalam industri yang sama, maupun PB maupun EV/EBITDA. Kalau misalkan accounting valuation itu akan lebih seperti ini, dia fokus ke perusahaan itu sendiri. Jadi nanti akan menghitung EV per tonnya kayak gini. Kenapa ini grafik bisa terbentuk? Itu dari perhitungan yang ada di belakang ini. Jadi kita butuh harga dari saham tersebut, historical price-nya selama 5 tahun. Terus nanti kita masukkan kan ke sini. Terus daily market cap-nya bagaimana dalam 5 tahun terakhir. Kemudian juga nanti kita akan menghitung enterprise value-nya dengan nah, enterprise value ini terbentuk dari market cap dan juga net debt adjustment. Jadi nanti ketemulah si EV-nya berapa, terus kalau ton ini diambil dari sini. Aduh, sebentar. Nah, sebelumnya kita tuh ya, sebelum masuk ke tabel bagian bawah, kita akan isi ini dulu Bapak Ibu. Isi net debt-nya itu selama 5 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir itu berapa historikalnya. Terus juga tonasenya. Ini kan perusahaan sawit. Jadi kalau sawit itu kan menjual produk buah gitu, buah sawit yang berhubungan dengan ton gitu kan ya. Jadi dalam perhitungannya kita menggunakan EV per ton. Sebenarnya bisa juga pakai EV per HA, cuman di sini saya ambil contoh pakai EV per ton ya, seperti itu. Nah, ini untuk mencari angkanya untuk ton ini ada di laporan keuangan, di laporan keuangan atau laporan tahunan itu akan tersaji, jadi bisa kita pakai. Nah, nanti ketemulah EV-nya berapa, tonnya berapa, nanti tinggal dibagi. Nanti tinggal kita bagi EV per tonnya ketemu 7,35 misalnya nih di sini. Itu dengan cara membagi EV ini dengan ton hasilnya dia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin balik sebentar ya, mohon maaf tadi loncat. Jadi untuk valuation valuation matrix itu kita bisa pakai price to earning ratio, terus juga price to book value ratio dan enterprise value to EBITDA. Nah, ini yang kita gunakan ya data-datanya, kita menggunakan market price per share-nya, terus juga earning per share. Begitupun untuk PB kita pakai market price per share dengan book value-nya dia. Untuk EV per EBITDA kita pakai EV dan juga EBITDA ya. Ini rumus-rumusnya bisa Bapak Ibu lihat untuk mencari masing-masing dari akun ini. Itu. Nah, eh, kapan aja sih kita bisa menggunakan PE? Kapan aja kita bisa menggunakan PB dan juga EV per EBITDA? Ini tuh nggak perlu dipakai semuanya ya Bapak Ibu, tapi disesuaikan dengan saham yang sedang kita analisa. Jadi kalau misalkan kita lagi analisa saham poultry misalnya Java, itu akan lebih cocok kalau kita pakai price earning ratio. Karena earnings volatility-nya poultry itu minim ya, jadi kecil gitu dibanding dengan banking, coal mining, plantation, oil gas dan juga financial. Yang mana high earnings volatility yang mereka punya gitu. Jadi kalau banking dan ya yang lain-lain ini dia lebih cocoknya itu pakai PB gitu. Karena dia perhitungan itu masih bisa kalau mereka perusahaan ini mencatatkan kerugian. Sedangkan kalau pakai price to earnings ratio
itu kan price to earnings ya, berarti harga dibagi dengan laba bersih. Jadi kalau misalkan earningsnya itu negatif, itu akan susah untuk dihitung gitu, susah untuk mencari nilai dari saham yang kita cari tahu. Misalnya kita lagi cari Jaksa, terus dia dia kan minimum earnings volatility ya, jadi kayak dia tuh minim minim apa ya, dia tuh defensif dan volatility untuk laba bersihnya itu minim, jadi dia cocok untuk pakai price to earnings ratio. Nah, kalau yang banking, call mining dan lain-lain pakai PB lebih cocoknya. Sebenarnya bisa pakai ini, cuman lebih cocoknya itu pakai PB gitu. Valuasi ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa valuasi itu adalah nilai gitu. Jadi kalau kita lagi mau cari nilai sebuah saham, itu artinya kita harus menghitung nilai atau valuasi dari saham tersebut. Dengan cara gimana? Dengan pakai cara relative valuation atau accounting valuation. Itu bisa pilih sebenarnya. Nah, untuk relative valuation itu bisa dengan membandingkan eh, PE, PB maupun EV/EBITDA-nya antar sejenis perusahaan gitu. Maksudnya antar perusahaan yang punya bisnis model yang sama. Kayak ini misalnya ya, industri plantation ya kita bandingkan PEPB-nya itu dengan emiten-emiten yang sejenis dalam industri yang sama seperti itu. Karena kalau kita bandingkan PE atau PB mereka atau SSMS misalnya dengan Java itu gak akan bisa karena bisnisnya beda gitu. Jadi akan berbeda juga hasilnya nanti. Gitu. Kita nggak bisa bandingin dengan yang beda karena nggak akan apple to apple. Terus juga kalau misalnya pakai accounting, Bapak Ibu bisa pakai yang ini historical valuation atau accounting valuation. Jadi kalau historical valuation, data yang dibutuhkan itu adalah harga saham, terus juga share outstanding-nya, kemudian equity-nya, dan juga net profit-nya. Atau kalau dalam hal ini, saya kan coba kasih contohnya pakai EV per ton. Berarti data yang dibutuhkan itu adalah tonase. Tonase dari produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Misalnya sawit, ya berarti kita harus pakai tonasenya sawit tersebut. Bisa pakai TBS-nya atau tandan buah segar, atau tonase dari CPO-nya atau minyak kelapa sawit. Dalam hal ini, saya coba pakai tonase dari tandan buah segarnya gitu. Dan ini untuk pergerakan harga saham selama 5 tahun ya di SNG. Wah, menarik banget ya untuk materi fundamental ini. Cuman mungkin saya tambahin aja sih rekan-rekan Sobat Pans kayak untuk fundamental analisis ini uh, apa ya? It's not all about number gitu. Karena nggak hanya kita bicara tentang laporan keuangan, maksudnya sama valuasi, karena laporan keuangan sama valuasi is one thing lah, maksudnya itu pilar utama dari analisis fundamental, cuman kita butuh juga yang namanya qualitative factor, ada banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi untuk kinerja fundamental sebuah perusahaan gitu, itu mungkin yang pengen saya tambahin. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita sampai ketemu di next pertemuan Rumah Saham Pans. Terima kasih semuanya.